Selamat pagi saudara-saudara, berharap keadaan saudara-saudara dalam keadaan yang baik. Namun jika ada di antara saudara-saudara dalam keadaan yang tidak baik, yakinlah bahwa Tuhan yang berotoritas atas hidup kita dengan caranya sendiri mampu memulihkan dan menolong saudara-saudara. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Oh Tuhan, tolonglah kami. Bersihkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar menjadi tempat yang paling layak untuk Engkau semaikan bibit-bibit kebenaran-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya pada saatnya dengan pertolongan Tuhan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 45 ayat 22 firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 24 Maret 2021, berpalinglah kepadaku. Saudara-saudara, Charles Haddon Spurgeon, seorang pengkhotbah Inggris yang tersohor pada abad ke-19, dia juga adalah seorang penulis yang ternama. Pada tahun 1850, dalam kegelisahan jiwanya, di usianya yang ke-16, waktu itu dia ingin sekali ke gereja. Namun, dalam perjalanannya ke gereja, dia terjebak oleh badai salju, sehingga ia berbelok ke sebuah gereja kecil. Dan di gereja kecil itu hanya ada 15 orang di sana. Dan karena cuaca yang buruk, pendeta yang akan berkhotbah tidak hadir di gereja kecil itu. Seorang jemaat dengan rendah hati yang tidak berpendidikan mulai berkhotbah. Ia mengutip Yesaya 45 ayat 22 bacaan kita pada hari ini. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Look unto me and be saved. Pandanglah aku, maka engkau akan diselamatkan. Dalam bahasa Torayan Aqua, lumaiku mikaleku ambi makariman. Firman Tuhan ini hadir membawa kepastian saat umat Tuhan pada saat itu meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Mereka lebih terdorong mencari bantuan dari kuasa-kuasa lain. Karena itu, dalam konteks Yesaya, Tuhan hadir melalui Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel untuk segera berpaling kepada Allah jika mereka tidak ingin binasa. Dalam kesederhanaan pengkhotbah di gereja kecil itu, meskipun dia tidak fasih berkhotbah, namun dalam kesederhanaannya, dia berbicara dengan penuh keyakinan seperti ini. Sahabat-sahabatku yang kekasih, ini adalah ayat yang paling sederhana. Ayat ini mengatakan berpalinglah. Berpaling tidak menimbulkan rasa sakit, tidak perlu mengangkat kaki atau tangan, hanya berpaling. Orang tidak perlu pergi ke perguruan tinggi untuk mempelajari bagaimana ia berpaling. Mungkin ada orang yang paling dianggap hina dan tidak tahu apa-apa, namun Anda masih bisa berpaling kepadanya. Seorang tidak perlu berumur 1000 tahun supaya tahu berpaling kepadanya. Setiap orang bisa berpaling kepadanya. Anak-anak pun tahu berpaling kepada Tuhan. Saudaraku, berpaling dalam bahasa Ibrani panah berarti memandang ke arah atau bergerak menuju sesuatu atau seseorang yang pasti. Dalam hal ini, menuju kepada Allah yang hidup. Firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang sangat sederhana, dengan orang yang sangat sederhana kala itu di sebuah gereja kecil, menjadi titik awal Charles Haddon Spurgeon untuk memandang dan bergerak ke hati Tuhan. Dia berpaling pada saat itu menuju pada titik hidup yang sejati. Pada akhirnya, dia menjadi pengkhotbah yang sangat berpengaruh di Inggris. Dari titik itulah dia diubahkan, sehingga dia begitu yakin bahwa ibadah di gereja adalah wadah yang sungguh yang disiapkan Tuhan untuk menyembahnya. Karena itu, Charles mempunyai satu tulisan yang sederhana tentang ibadah. The wise go there to worship God.
Diungkapkannya seperti ini. Ada orang-orang pergi ke gereja untuk jalan-jalan. Beberapa pergi ke sana untuk ketawa-ketawa dan ngobrol. Beberapa pergi ke sana untuk bertemu teman. Beberapa pergi ke sana untuk menghabiskan waktu. Beberapa pergi ke sana untuk memperkenalkan bisnisnya. Beberapa orang pergi ke sana untuk bertemu kekasih. Beberapa orang pergi ke sana untuk menutupi kesalahan. Beberapa orang pergi ke sana untuk membanding-banding. Beberapa orang pergi ke sana untuk tertidur sejenak dan terangu-angu. Namun, orang bijak pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. The wise go there to worship God. Itulah ungkapan sederhana dari Charles tentang ibadah di gereja. Saudaraku, ketika saat ini kehidupan di dunia ini sangat gampang menggiring kita dan mengikuti maunya dunia. Saat ini kita diingatkan Tuhan untuk kita berpaling kepadanya. Berpaling kepada Yesus jika kita ingin diselamatkan. Berpaling kepada Dia yang telah berkorban dengan sangat tuntas. Pembuktian cintanya kepada kita dibuktikannya dengan sangat mahal. Harus mencurahkan darahnya. Harus disalibkan. Kemudian bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebuah pengorbanan yang tidak bisa disetarakan dengan apapun di dunia ini. Saudara, apakah ini belum cukup untuk menjadi alasan kepada kita untuk berpaling kepadanya? Tuhan berseru kepada kita saat ini, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Lumai komi kaleku ammi makariman. Demikian firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami berpaling kepada Tuhan, supaya hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami harus betul-betul terarah kepada Kau saja sebagai sumber kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.